daraini amin. Wa'lam anna syurutal ma'mumi tis'atun. Al-awwalu al-mutaba'atu bi ayyutabi'a imamahu fil af'ali fala yasbiquhu bi ruknaini bi'layaini walau ghayra tawilaini amidan aliman bitahrimi wala yatakhallafu anhu bihima bila udrin. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulamihi fid dharain amin. Wa'lam dan ketahuilah olehmu. Ini i'lam bil amal, segala amalnya ghairu muayyan, tidak tertentu siapa orangnya. Wa'lam dan ketahuilah olehmu, menteri, kiai, wahai mukmin, wahai salik, ilmu tani. Anna syurutal ma'mumi, akan bahwasanya syarat-syarat makmum biar sah salat berjamaah. Imam ada syaratnya, makmum ada syaratnya. Tis'atun itu 9 syarat jadi makmum itu 9. Kalau nggak ada syarat-syaratnya maka tidak sah bermakmumnya. Karena yang namanya syarat itu, syurut itu jangan syarat. Syarat itu lugatan al-alam, maknanya alamat, itu syarat. Makanya di dalam hadis asyratus sa'ah ay alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat gitu. Asyratus syurut secara bahasa maknanya adalah tanda, tapi secara istilah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Sesuatu yang jika tidak ada syarat tidak ada masuk. Contoh dalam sholat syaratnya wudu, kalau nggak ada wudu nggak bisa sholat. Jadi kalau nggak ada syarat nggak ada masyhur. Matan tafasyartu intafal masyhur. Kalau nggak ada syarat nggak ada masyhur. Tapi sebaliknya kalau ada syarat belum tentu. Orang punya wudu pasti nggak dia sholat, belum tentu. Bisa ada sholat bisa kagak. Ya. Itu namanya syarat. Jadi syarat menjadi makmum, makmum itu orang yang mengikuti imam, itu namanya makmum. Makanya makmum harus ikut, nggak boleh ngeduluin. Lagi bareng makruh. Kalau ngeduluin ada yang haram, ada yang bilang makruh, ada yang membatalkan. Kenapa? Karena imam itu innama ju'ilal imamu liyutamma. Imam itu dijadikan imam agar diikuti. Kalau makmum ikut. Tis'atun syaratnya ada 9. Syarat jadi makmum biar sah sholatnya, sholat berjamaahnya. Al-awwalul mutaba'atu, yang pertama itu mutaba'ah. Artinya mutaba'ah itu mengikut, artinya ngikutin. Itu namanya mutaba'ah. Yang namanya ngikut, imam dulu rukuk, baru makmum rukuk, itu namanya ngikut. Kalau begini imam rukuk dia rukuk, itu bukan ngikut namanya, ngerencokin itu ya, bareng itu. Yang namanya ngikut sempurna dulu yang diikutin, selesai baru kita ikut, itu namanya mutaba'ah. Gitu, ngikutin. Walaupun yang jadi imam musuh kita, yang jadi imam musuhan ini,
tetap ikutin waktu sholat mah nggak boleh bisa, tapi makruh yang jadi imam orang yang tidak disukai. Jadi kalau yang jadi imam itu orang yang tidak disukai, maka sholatnya nggak melewati kuping-kuping aja, sholatnya nggak diterima, sama cuma nggak terima gitu. Imam yang makmumnya itu tidak suka. Nih dobitnya mutaba'ah bi an yutabi'a imamahu fil af'al satu, dengan bahwa mengikut dia si makmum imamahu akan imamnya si makmum fil af'ali pada seluruh perbuatan imam. Jadi setiap perbuatan imam si makmum harus ikutin, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ikutin gitu. Nggak boleh dia tertinggal atau terpisah. Satu tuh fil af'al. Yang kedua fil makani, ikut di tempatnya, ikut tuh mutaba'ah. Tiga, mutaba'ah di dalam takbiratul ihram. Ibarat busyra karimnya begini, al mutaba'ah lil imam wahya takunu fil makan wat taharrum wal af'al. Jadi yang namanya ngikut itu ada kalanya di tempat, ada kalanya dan di takbiratul ihram harus ngikut, dan di perbuatan imamnya harus ngikut. Wa kulli wajibin wa mandubin, dan dalam setiap yang wajib dan sunnah harus ngikutin. Surah yang pertama ngikut di dalam tempat, amal ula famar annal wajib an la yataqaddama ala imamihi wa la yata'akhkhara anhu fi ghairil masjid bi aktsar min 300 dirham ala marrah. Syaratnya berjamaah, kalau kita pengen berjamaah jadi makmum harus ngikut di tempat. Maksudnya pada selain masjid ya. Kalau selain masjid, kalau di masjid enggak apa-apa. Enggak boleh jarak antara si imam dan makmum itu 300 hasta. Tahu hasta ya? Hasta itu segini, berapa senti nih? Setengah meter dah, anggap dah. Berarti 300 hasta itu 150 meter. Jangan lebih dari situ. Mau makmum, mau bermakmum, sama zen jauh di sana. Asalkan jaraknya jangan 150 di selain masjid. Kalau di masjid mau hektaran juga nggak apa kalau di masjid. Di Masjidil Haram kan jauh banget. Tapi kalau selain masjid, jangan jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300. Itu namanya ngikut di dalam tempat. Jadi boleh bermakmum walaupun jaraknya jauh, boleh. Asalkan jangan lebih dari 300. Misal imam di sini, makmumnya orang di belakang, asal ada tembusan jalan ke sana, terus di belakang rumah-rumah itu, boleh nggak? Boleh. Itu namanya ngikut di tempat. Ya, selain masjid ya. Yang kedua, ngikut di dalam takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Cara ngikut di takbiratul ihram, fal wajibu fihi an yata'akhkhara jami'a takbir ihramihi an jami' takbir imamihi. Yang wajib itu si makmum dia tertinggal seluruh takbiratul ihramnya dia daripada takbiratul imam. Gak boleh ngikut, pokoknya imam udah bar, Allahu Akbar. Di sini nih ya, sunnah angkat tangan itu bar itu ketika selesai ngangkat. Yang namanya selesai ngangkat ini ngangkat nih. Selesainya mana? Begini, bukan Allahu Akbar, bukan begitu, salah ya. Allah Akbar itu Allahu Akbar di sini. Kalau ini namanya hatu, nurunin tangan, bukan ngangkat, ini nurunin. Yang namanya selesai itu sampai sini, Allahu Akbar. Sini bukan Allahu Akbar, salah. Ya. Itu. Jadi takbiratul ihram si makmumnya belakangan. Imam sudah mengucapkan roh, baru si makmum. Wajibnya begitu tuh. Pokoknya tidak boleh dia membarengi takbir sama imam. Mau semuanya, mau setengah. Maksudnya semuanya, imam Allah dia Allah sampai bareng-bareng.
nggak boleh. Atau di tengah-tengah imam lagi takbir, dia takbir nggak sah. Kelihatan akid itu sholat si makmumnya, imamnya mesti gitu. Itu yang wajibnya begitu. Mau tertinggalnya imam udah lama baru kita takbir. Tapi yang sunnah takbiratul ihram si makmum itu, imam Allahu Akbar, dia langsung habis barnya imam tuh kita langsung Allahu Akbar sebelum baca apa-apa. Itu sunnah. Wal mandubu an yuhrima ba'dahu fawran. Dan yang sunnah itu dia takbiratul ihram setelah takbiratul imam langsung fawran. Itu namanya sohbatus sholat. Kalau orang dapat takbiratul ihram sama imam, dia akan mendapatkan dua fadilah, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Makanya fadilahnya luar biasa tuh, mendapati takbiratul ihram ma'al imam. Gitu. Caranya gitu tuh ya. Itu namanya mengikut di dalam takbiratul ihram. Yang ketiga, mengikut di dalam perbuatan. Nah, yang di sini disebutinnya satu doang. Yang di sini padahal tiga, fil makan, fil taharrum, wa fil af'al, perbuatan. Mana surahannya? Dijelasin sama musanif. Fala yasbiquhu bi ruknaini fi'liyaini. Maka tidak boleh seorang makmum mendahului imam dengan dua rukun yang bangsa perbuatan dua-duanya. Gak boleh mendahului. Di sini dobitnya mutawaliyaini, dua rukun yang berturut-turut. Tawila ini yang panjang, dua rukun yang panjang. Ataupun satu rukun panjang, satu rukun pendek. Pokoknya dua rukun aja, dua-duanya perbuatan. Mana rukun pendek? I'tidal. Mana rukun panjang? Ruku. Ya. Kenapa tidak boleh mendahului? Lifuhsyil mukhalafati, karena sangat mencoloknya perbedaan. Kalau duluin, misal imam lagi berdiri, si makmum udah ngeduluin aja, udah ruku, i'tidal. Dia turun dari i'tidal, batal. Kalau ruku masih ruku doang, gak batal. Ngeduluin satu rukun gak batal, cuma sulatan. Ngeduluin, jadi makmum pengen ngeduluin, gitu ya. Maka buru-buru apa sih? Begitu. Jadi jangan ngeduluin atau tertinggal dua rukun. Nanti di bab tertinggal ada lebih yang ada masalah 6 surah yang boleh tertinggal walaupun dengan 3 rukun yang panjang. Tapi kalau mendahului imam dengan dua rukun yang bangsa perbuatan, maka batal sholatnya. Mana surahnya? Imam Muhammad Ramli, Syekh Khatib, Syekhul Islam mensurahkan mendahulinya. Wadzalika bi an yarka', surahnya nih. Si makmum ruku, wa ya'tadila, kemudian i'tidal, wa yahwilis sujud, dan dia turun untuk sujud. Berarti kan udah dua rukun tuh sempurna, ruku dan i'tidal, udah dua rukun. Kalau masih di i'tidal belum batal, karena belum mendahului, masih di i'tidal, masih belum mendahului imam, masih satu rukun. Kalau sudah turun dari i'tidal baru dikatakan dua rukun. Mendahului imam dengan wal imam qa'imun, imam masih berdiri baca Fatihah atau baca surah, kita duluin aja, batal sholatnya tuh. Itu menurut Imam Ramli, menurut Syekhul Islam dan Syekh Khatib. Kata Ibn Hajar qala fi Tuhfah, berkata Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, au an yarka'a qabla al-imam, ataupun si makmum ruku sebelum imam, imam masih diri, dia ruku. Falamma arada al-imamu ayyarka'a, pas imam mau ruku dia angkat, begitu tuh. Falamma arada ayyarfa'a saja, ketika si imam mau ngangkat, ya kan? Ayyarfa' dia sujud, nggak ketemu tuh. Falam yajtami' ma'hu fi ruku'in wala i'tidalin,
maka tidak berkumpul si makmum beserta imam di dalam ruku dan ini nggak ketemu, main duluan. Itu surahnya Ibn Hajar begitu tuh. Kenapa kalau mendahului mah beda dengan tertinggal? Kalau mendahului batal, karena mendahului itu afhash, lebih jelek. Oleh karenanya wa min sama haruma bi ruknin ma'al ilmi. Ngeduluin satu rukun itu haram. Surahnya tadi tuh, ruku dulu imam masih berdiri kita ruku, haram tuh pokoknya. Sengaja lagi. Kalau tertinggal mah makruh. Imam sudah ruku kita masih berdiri aja. Pas imam mau tidak, kita baru, itu namanya tertinggal. Makruh, tertinggal satu rukun. Kalau ngedulin satu rukun itu hukumnya haram gitu ya. Itu surahnya begitu. Surahannya. Jadi kita harus ngikutin imam, ikutin aja imam. Imam ruku sampai dia udah ruku itu makninah baru kita turun. Imam berdiri ya tidak, udah lempeng, udah tegak baru kita tegak. Jangan barengan. Gitu. Itu yang paling sempurna. Makanya di sini dijelasin tuh. Fa in qaranahu fi taharrum. Kalau dia membarengi imam, si makmum barengi imam waktu takbiratul ihram. Au fi ba'dihi atau sebagian takbiratul ihram. Au syakka asna at-takbir fil mugharadati aw ba'dahu. Atau dia ragu di tengah-tengah takbir, di dalam muqaranah ataupun setelahnya ragu. Karena bareng imam gaya tadi. Wa tala zamanu dan lama masanya. Awin taqad ta'akhkhura taharrumihi atau dia yakin kayaknya tadi takbiratul ihram setelah imam dan fabanan ternyata dia duluan takbiratul ihramnya, si makmum duluan. Maka surah begitu tuh batal. Baik bareng dalam setengah atau semuanya batal kok, nggak boleh ikutin. Dan tanaqid sholat tunggu begitu. Gak boleh itu takbiratul ihramnya bareng-bareng. Soal ada kalau ngeduluin diancam sama Nabi. Kalau kita ngeduluin imam, kata Nabi, ama yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Ama yakhsha, apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Maksudnya ngangkat kepala itu imam masih ruku dia ngangkat kepala. Emang kagak takut Allah robah kepalanya jadi kepala himar? Ngeduluin imam tuh kagak boleh. Ntar dirubah. Ada orang yang kagak percaya nih sama hadis nih. Ulama, artinya bukan gak pengen ngebuktiin, memang benar ada bisa orang dirubah jadi imam. Dites nih. Akhirnya dia ngeduluin imam. Spontan kepalanya jadi imam, kepala keledai. Akhirnya dia ketika ngeriwayatin, ketika ngajar dia pakai tutup. Lama pas muridnya nanya-nanya, kenapa guru aku ngajarnya gak pernah kelihatan mukanya? Pas dibuka, mukanya keledai. Jangan coba-coba deh. Jangan lah pengen nyoba. Jangan coba-coba. Nanti kalau jadi kuda lumping gimana? Repot nanti. Pas pulang kagak diaku sama istrinya. Terus mamanya jadi kuda lumping. Memang sekarang tidak terjadi, andai kata tidak ada yang takut gitu, nggak percaya nih sama hadis. Enggak, biasa saja. Saya sering ngeduluin imam, habis capek imam lama banget, nanti duluin aja. Tapi biasa aja. Bukan biasa aja bang, rohaniyahnya yang diganti rohani hewan. Ya, rohaniyahnya diganti, bukan lagi rohaniyah manusia, tapi rohani hewan dia ganti. Akhirnya kelakuannya kayak hewan, makan beli, makan padi, gitu ya. Begitu tuh. Ngambil bakwan kagak bayar. Lah kan kambing kalau makan emang bayar. Jadi begitu karena rohanianya rohani hewan. Bolehnya tuh beda. Jangan sampai kita tuh. Jangan sampai rohani kita ditukar sama rohani hewan. Tuh gara-gara tidak percaya sama hadis. Jangan dulu imam. Ikutin aja, diam-diam aja udah. Siapa ke imamnya?
ikutin. Nabi yang nyuruh. Awas, syariat itu Rasulullah yang nyuruh. Sejatinya Rasulullah. Kita ngelanggar fikih, ngelanggar Rasul. Begitu. Bukan kita ngelanggar ulama, bukan lagi ulama. Ini Rasulullah. Emang kudunya begitu. Bahkan di dalam udah lewat kan ya kemarin tuh. Di sini apa di kitab apa itu? Kalau imam di mazhab Imam Malik, sini kayaknya itu. Kalau imamnya berdiri, makmum berdiri. Kalau imamnya duduk, makmum duduk. Kalau di mazhab Syafi'i kan enggak. Kalau di makmum berdiri. Walaupun imamnya duduk. Imam duduk karena ada udzur misalkan. Dia tapi dari mazhab lain tuh begitu ada tuh. Saking kudu ikutnya. Itu saking harus ikut sama imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Itu Nabi yang bilang tuh. Itu hadis. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dari ini hadis dibongkar sama para mujtahid. Jadi syaratnya imam, syaratnya makmum, syaratnya qudwah dibongkar tuh. Harus diikutin imamnya. Fala yasbiqu bi ruknaini, maka tidak boleh si makmum mendahului imam dengan dua rukun yang bangsa perbuatan. Baik dua rukun yang ini walau ghairu tawilain itu. Walaupun dua-duanya enggak panjang. Maksudnya ghairu tawilain, satu panjang, satu pendek. Baik dua-duanya panjang ataupun satunya panjang, satunya pendek gitu rukunnya. Rukun pendek itu seperti duduk antara dua sujud, itu rukun pendek namanya, rukun qasir. Tidak, itu namanya rukun qasir. Kalau ruku sujud itu namanya rukun tawil. Berdiri itu namanya rukun tawil. Duduk itu namanya rukun tawil. Gitu. Amidan, sengaja dia ngeduluinnya. Aliman bitahrim, dia tahu dengan haram-haram, maka tidak sah, ya, batal sholatnya. Sholatnya si makmum yang batal. Itu mendahului imam dengan dua rukun. Kalau dengan satu rukun ada khilafnya. Ada khilaf. Kalau dia membarangi pada selain takbiratul ihram di sini, fa in qarana fi ghairi taharrum. Maka jika si makmum membarangi imam selain takbiratul ihram, ruku, sujud bareng, pokoknya ngikut. Kayak bocah kecil kan dulu gitu. Lihat nih imamnya, diikutin ya. Bagaimana itu? Lam yadurra, gak batal, gak apa-apa. Cuma lakin yukrahu, makruh hukumnya. Dan tidak dapat fadilah jamaah. Sayang. Gitu. Ini bukan senam, sholat itu bukan. Kalau senam kan harus bareng. Kalau gak bareng, bisa acak-acakan ya. Coba senam gak bareng, bisa berantakan. Nah, kalau senam harus ikut, harus hafal. Kalau sholat mau walaupun kita hafal gerakannya, tunggu, harus ngikutin imam. Allah mendidiknya begitu. Wal aujah, dan adapun qaul mu'tamad karahatul muqaranah fil aqwali aidan. Makruh juga, makruh hukumnya ngikutin imam, barengin imam di dalam rukun qauli. Seperti imam baca Fatihah, kita baca Fatihah dari awal. Makruh hukumnya tuh. Imam baca tasyahud, kita bareng baca tasyahudnya, makruh katanya menurut qaul mu'tamad. Itu kalau di sholat yang sir dohor, sholat asar nggak kedengeran. Kadang kita bareng itu baca Fatihahnya, walau fisiriyah sama makruh juga. Malam ya'lam min imami annahu law ta'akhkhara ila faraghi min al-qira'ah lam yudrikhu fi ruku'. Selagi dia tidak yakin, andai kata aneh belakangan, aneh ketinggalan gak ya? Kalau dia yakin, kalau aneh belakangan baca Fatihahnya, habis baca Fatihah imam, aneh baca Fatihah, ketinggalan ya, nanti ruku segala macamnya. Maka di tengah-tengah baca Fatihah imam, kita baca Fatihah, begitu ya. Makruh hukumnya mendahului pada saat takbiratul ihram. Au taqaddama 'alaihi bi ruknin fil. Bagaimana hukum mendahului satu rukun? Hukumnya enggak apa-apa juga. Au ta'akhkhara, ataupun tertinggal dari imam dengan satu rukun walau rukun panjang. Lam yadurra, maka tidak mudar. Enggak apa-apa kita tertinggal satu rukun atau mendahului satu rukun. Mengapa demikian? Liqillatil mukhalafah, karena perbedaannya enggak terlalu mencolok, beda dengan dua rukun. Gitu ya. Tapi tetap makruh. Ngeduluin satu rukun haram tadi ya.
ngeduluin satu rukun haram. Kalau ngeduluin setengah rukun gimana? Emang ada setengah rukun? Ada nggak? Wa yahrumu taqaddumu alaihi bi ruknin fi'li, dan haram mendahului si makmum atas imam dengan satu rukun fi'li. Ma'al ilmi wa ta'amud tadi itu, bal huwa minal kabair, dosa besar. Qala Muhammad Ramli, was-sabqu bi ba'di ruknin kas-sabqi bir rukni. Haram menurut Imam Ramli, ngeduluin setengah rukun sama dengan ngeduluin satu rukun. Bagaimana contohnya? Imam masih berdiri, makmum ruku. Ya. Belum ruku, baru setengah. Itu namanya ngeduluin setengah rukun. Kalau si makmum udah bangun i'tidal, itu namanya satu rukun. Kalau masih ruku itu namanya setengah. Kalau udah sempurna rukunya, baru berarti udah ketinggalan ruku. Itu namanya satu rukun. Kalau udah i'tidal, gitu ya. Tapi menurut Ibn Hajar, wa an-sabqa bi ba'di ruknin makruhun, mendahului dengan setengah rukun itu makruh. Atau mau turun, imam mau turun, kita turun duluan, itu makruh gitu. Menurut Ibn Hajar, menurut Imam Ramli haram. Pokoknya jadi makmum mengikut aja, begitu. Walhasil, hasilnya nih, an taqaddum, penting nih, mendahului imam dengan dua rukun haram dan membatalkan. Kata akhir bihima li ghairi udhri, seperti tertinggal dengan dua rukun tanpa udzur, itu juga hukumnya haram dan membatalkan. Dan mendahului imam dengan satu rukun wa bi ruknin haramun, kalau satu rukun haram menurut Ibn Hajar dan Ramli, pokoknya haram. Ngeduluin imam satu rukun, contohnya imam masih berdiri, dia udah bangun dari ruku, udah angkat kepala, itu namanya ngeduluin satu rukun. Kalau masih ruku doang, belum. Kalau udah bangun dari ruku, udah angkat kepala, itu namanya ngeduluin satu rukun. Itu haram hukumnya. Batal nggak? Wala yubtilu, tidak batal. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan. Kalau ngeduluin setengah rukun haram juga menurut Imam Ramli. Wa kadza bi ba'dihi inda Muhammad Ramli. Begitu juga menduluin imam dengan setengah rukun menurut Imam Ramli, itu juga haram. Menurut Ibn Hajar itu tidak haram, makruh doang. Wa bi mujarradi harakatil wi makruhun, kata akhir bi ruknin tamim. Dan dengan semata-mata gerak mau turun ruku itu makruh. Imam masih berdiri, dia mau gerak gitu tuh, gerak mau turun itu makruh. Seperti tertinggal dengan satu rukun, makruh juga tuh ya, makruh. Begitu hukumnya. Hukum mendahului imam atau tertinggal dari imam. Tuh. Bagaimana kalau seandainya lambat banget si makmumnya, ketinggalan mulu tuh. Nah, ini ada masalah di wala yatakhallafu anhu bihima bila udhr. Ada 6 surah boleh makmum itu tertinggal. Tadi kan tidak boleh mendahului. Sekarang masalah wala yatakhallafu anhu bihima, dan tidak boleh seorang makmum itu tertinggal dari imam dengan dua rukun juga. Contohnya tertinggal, imam sudah mau ruku, dia masih berdiri aja, itu udah ketinggalan tuh. Kalau dia nggak ada udzur batal. Imam udah ruku, bangun, itu satu rukun kan? I'tidal turun, berarti udah dua rukun kan? Kalau si makmum masih berdiri aja nih, ngelamun, ngelantur, sholat mikirin apa sih? Mikirin kupu-kupu ya, nangkap nggak kena. Nah, si imam udah mau sujud, udah begini, udah turun, dia masih berdiri aja ngelamun, ngelantur, ngablu dia sholatnya, itu batal sholatnya kalau nggak ada udzur. Batal tuh ya, harus tahu tuh. Tertinggal dengan dua rukun itu juga membatalkan. Kalau nggak ada udzur, kalau ada udzur maka nggak batal nih. Ada 6 masalah di sini disebutin. Ini contoh atau masalah-masalah yang tidak batal nih kalau tertinggal. Contohnya nih, makanya saya stop di sini.
wala takhallafu bil, karena ada masalah 6 yang penting. Nah, harus tahu nih. Wa in takhallafa al-ma'mum bi 'udhrin, kalau si makmum tertinggal dari imam tapi ada udzur, ada alasan, maka udhira fi takhalluf fi 10 masail. Ada 10 masalah. Ada 10 bukan 6. Yang 6 tidak ada khilaf, yang 4 ada khilaf. Fi 10 masaila, di dalam 10 masalah. Sittun la khilaf fiha, yang 6 masalah tidak ada khilaf. Contohnya nih. Mana udhurnya? Harus catat nih. Wal udhru kabut qiraatin wajibatin bila waswasatin. 1. Si makmum bacaannya lambat banget, baca Fatihahnya lambat, enggak was-was, enggak bis dia. Enggak bis, enggak kereta. Pokoknya normal, cuma lambat bacanya. Bismillah. Si imam udah kenceng bacanya, udah cepat. Bagaimana itu ketinggalan 2 rukun? Itu dimaaf. Enggak ada was-was, enggak ada. Balik ajiz, emang berat ngucapnya berat. Ada kan yang kayak gitu? Yang berat ngucapnya ada. Begitu. Tapi kata saya pengarang Busyokari, wayang bagi fi waswasatin kal khalqiyah, dan seyogianya orang was-was juga seperti ada penyakit bawaan juga, seperti orang punya penyakit bawaan. Padahal menurut Imam Bafadal, Syekh Abdullah bin Abdul, kalau was-was gak dimaaf. Orang baca Fatihah was-was lama, ketinggalan 2 rukun gak dimaaf. Tapi sama Bu Surakarin dimaaf aja dah, kasihan. Orang was-was kan kasihan kan, baca Fatihah bis kota itu ya. Orang was-was itu penyakit tuh, harus diobatin. Obatnya 1, baca la ilaha illallah sekali nafas. 2, baca ayat kursi sekali nafas. 3, baca hizib bahar. 4, baca puasa ayamul bid, sering puasa. Itu ngobatin was-was. Yang paling utama obat puasa itu ngaji. Kalau ngaji lo tahu gak was-was. Nah, kalau ngaji lo tahu gitu ya. Tuh, orang lama baca Fatihahnya itu dimaaf. Biar diselesain dulu. Imam asal tertinggalnya itu jangan tertinggal 3 rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Ruku, tidak enggak. Sujud, ya. Sujud pertama, duduk antar 2 sujud itu enggak dihitung. Sujud kedua, kalau imam sudah bangun dari sujud kedua maka batal. Tapi selagi dia masih ngikutin terus di belakang, nggak apa-apa. Tapi kalau si makmum masih Fatihah aja, masih mikirin, masih bagus-bagusin Fatihah, imam lagi jalan terus dia berdiri aja. Kalau imam udah bangun dari sujud kedua maka batal. Walaupun bacaannya lambat. 1 tuh udhurnya apa tadi? Bud'i qiraah, lambat bacaan Fatihahnya. Yang kedua udhurnya nih, seperti si makmum muafik baca doa iftitah, boro-boro baca Fatihah dia sibuk baca doa iftitah, atau lain-lainnya daripada sunnah seperti baca ta'awudz, ngedengerin imam bacaan imam, diem aja saking enaknya si imam bacanya, merem-merem sampai merem-melek gitu. Jadi makmum ada begitu tuh, ada di Padarincang dulu. Pak Ro bilang ada di Padarincang, kemudian 150. Dia nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi makmum, karena kalau jadi imam, makmum tidur semua. Suaranya mirip Rasulullah. Kalau dia jadi makmum, ketika dia baca amin, tidur semua, saking enaknya. Itu namanya uluk-uluk Nabi Daud amalannya gitu. Dulu yang punya Kiai orang Serang, orang kota, Imakmun, orang Kaloran, jadi imam di Masjid Haram, tidur sama Masjid Haram waktu baca Quran, saking enaknya bacaannya. Untung kita mah kagak ada yang enak, kalau pulas semua sholat berbantah gitu. Ada tuh umatnya Nabi Muhammad
saking lezatnya ngedenger itu ya, gitu tuh. Jadi si makmumnya baca doa iftitah, imam udah ruku ya, hatta raka'a imamuhu wa illa yashra' fiha aw lam yusannu lahu doa iftitah, maka itu juga dimaaf. Kalau si makmum, harusnya si makmum itu imam baca Fatihah atau dia makmum muafiq itu orang yang mendapati waktu untuk baca Fatihah di belakang imam, itu namanya makmum. Boro-boro dipakai buat Fatihah, dia kagak, dia baca doa iftitah Allahu Akbar. Akhirnya si imam cepat kan. Bagaimana? Apakah dia ngikut? Nggak boleh. Harus dia baca Fatihah seukuran doa iftitah dia baca. Jangan langsung ruku. Kalau ruku batal, dia nggak baca Fatihah ya. Bukan batal, dia nggak dapat rakaat itu, nggak dapat, harus nambah ya. Itu tuh hukumnya masbuk nanti. Itu surahnya tuh. Au ka'an raka'a imamuhu fasyakka, atau imam udah ruku fasyakka ba'da ruku'ihi wa qabla an yarka'ahu fi qira'atihi al-Fatihah. Imam ruku, dia ragu. Setelah rukunya nih ragu, setelah rukunya imam baca Fatihah enggak tadi saya? Dianya belum ruku, imam udah ruku, dia belum ruku. Ini tadi baca Fatihah enggak ya? Dia baca Fatihah apa enggak? Baca Fatihah apa? Maka dia baca Fatihah. Jangan lama-lama ragunya. Jangan lama-lama, langsung dia baca Fatihah aja kalau ragu gitu. Dimaaf. Surahnya tuh ya. Au tadzakara hina idzin tarkaha, atau dia ingat dia ninggalin Fatihah, dia diam. Oh, astagfirullah, saya enggak baca Fatihah. Si imam lagi ruku, apakah kita ikut ruku? Enggak. Kita baca Fatihah, ikut urutan sholat kita, tertib sholat kita. Terus biarin aja gitu. Amma law raka'a qabla imamih, adapun jika si makmum ruku sebelum imam, pas lagi ruku kan dia ngeduluin imam lagi berdiri, Fatihah kita ruku. Lagi ruku dia syak, ragu. Ini baca Fatihah enggak tadi ya? Baca Fatihah enggak? Maka balik lagi, wajib balik ya. Fayalzamuhul 'udhr. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama enggak sah. Jangan lama-lama ragu di dalam sholat tuh. Ragu langsung balik. Fayalzamuhul 'udhr qira'atiha. Kenapa? Li'annahu lamma nudiba aw jaza lahul 'udhr minhu ila al-qiyam kana kasyakki fiha qabla ruku'i. Karena sesungguhnya si makmum atau sesungguhnya keadaan tatkala dia disunahkan atau boleh dia balik lagi berdiri, si makmum ketika imam masih berdiri dia ruku duluan, dia ragu Fatihah kan tadi saya, balik lagi wajib sunat teman. Karena kasyakki fiha qabla ruku, seolah-olah dia ragu sebelum ruku gitu. Wa amma law syakka fi qira'atiha aw tadzakkara tarkaha ba'da ruku'ihi ma imam fala ya'udu. Kalau imam udah ruku, kita ngikut ruku, di tengah-tengah ruku tadi baca ke saya, tadi baca ragu dia, balik lagi nggak boleh balik lagi. Fala ya'udu bal yusalli raka'atan ba'da salami, tapi nambah 1 rakaat setelah salamnya. Imam ruku, kita ruku begini nih, habis ruku tadi baca Fatihah nggak ya? Atau dia ragu tadi Fatihahnya ada yang ketinggalan nggak ya, 1 ayat. Bagaimana hukumnya? Apa balik lagi? Nggak boleh. Kalau tadi kan balik lagi, karena imamnya masih berdiri, balik lagi dia. Kalau imam udah ruku, dia ruku, ragu di situ, nggak boleh dia balik lagi. Udah ikutin aja, tapi nambah 1 rakaat. Sering terjadi begini, dia mengikut aja, salam aja, karena nggak tahu. Nah, sekarang udah tahu. Kalau ragu, bagaimana? Imam udah ruku, ente udah ruku, iya, terus. Ntar habis itu kayak orang ketinggalkan, si imam bangun dari ruku, kita ngikut nih masbuk. Dia ragu, anda tadi dapat rakaat gak ya sama imam? Kan kalau dapat ruku kita dapat rakaat. Ragu dia, anda pas turun imam udah berdiri belum ya tadi? Pas Allah. Kalau ragu, nambah lagi 1 rakaat. Misalnya saat maghrib, dia ngeburu-buru tuh. Harusnya 2, karena rakaat yang tadi dia ngikut imam, dia ragu dapat ruku apa enggak ya sama imam. Kalau dapat ruku berarti dapat rakaat. Kalau enggak, berarti enggak dapat rakaat tuh. Dihitung 1-nya di rakaat berikutnya 1, 2 berarti nambah lagi gitu ya, nambah lagi gitu. Tuh
surah-surahnya tuh. Nomor berapa tuh tadi? Udur yang kedua ya. Udurnya au ka'an asra'al imamu qira'atahu, atau imamnya cepat bacanya. Udur lagi nih. Imamnya bacanya cepat. Kayak tarawih zaman now kan gitu. Nyari musola atau masjid yang imamnya ekspres. Nah, ya. Pokoknya dari bismillah waladhdallin langsung. Enggak kedengeran apa yang dibaca. Waladhdallin. Kan aminnya rame tuh kalau kayak gitu tuh biasanya. Semangat sholat tarawihnya. Gitu. Kenapa? Ngeburu-buru di makanan yang sisa bukan katanya makan. Gitu. Padahal kalau di Hadramaut tuh sholat isya-nya nih. Sholat isya-nya itu jam 10, jam 8, 10, jam 12 sampai jam 3 itu baru sholat isya. Kata Imam Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah, di antara kebid'ahan di bulan Ramadan sholat isya-nya di awal waktu. Jadi ngelawan hawa nafsu, nanti itu sholatnya jam 10. Kita makan nyari yang awal, nyari ada komat tarawih langsung selesai ngasor. Kalau di sana enggak, justru jam 9 baru mulai, jam 10 baru mulai sholat isya, baru tarawih. Yang cepet-cepet kasihan yang encok kan. Imam cepet, kagak punya perasaan imamnya nih. Waladhdallin, nggak ada yang amin, kabur semua, terlalu cepat. Dan ada kan tarawih yang cuma berapa menit itu, jangan ditiru itu ya. Orang sholat itu lagi hadap sama Allah, biasa aja sih, nggak usah cepet-cepet, nggak usah bikin sensasi. Itu bikin sensasi. Ada yang tarawihnya lama, jangan kelamaan juga. Di kolong nggak ada yang makan, itu ya kagak sahur lagi nanti. Habis selesai tarawih langsung imsak. Nyesel tuh. Salat tarawih kelamaan, dan normal aja, 20 aja. Bacaannya nggak usah satu Quran. Cukup yang pendek-pendek, Yasin, Allahu Akbar gitu. Kan makmum kaget tuh. Tumbenan imam baca Yasin, ternyata Yasinnya doang satu ayat. Yasin, Allahu Akbar. Aduh, jangan cepet-cepet biasanya. Imam cepat itu termasuk udzur. Kalau baca suratnya cepat, boleh si makmum tertinggal ikutin susunan sholat dia. Gitu. Amma law asra'a fil Fatihati wa lam yaqra' ghairaha fal ma'mumu ma'hu masbuk. Adapun jika si imam cepat baca Fatihah tapi enggak cepat baca suratnya, wa lam yaqra' ghair Fatihah, enggak baca selain Fatihah. Wa lam yaqra' dan tidak baca si imam maka baca Fatihah doang cepat, maka makmumnya jadi masbuk. Makmumnya jadi makmum masbuk. Kalau makmum masbuk gimana hukumnya? Ikut langsung. Auka'an intadhar al-makmum saqtata imamihi. Kan habis baca Fatihah dianjurkan diam. Imam diam. Namanya sakta imam. Nungguin liyaqra'a fi al-Fatihah. Ternyata falam yaskut, enggak diam dia. Barokah kita habis Fatihah langsung ruku. Waduh, langsung ruku. Aneh belum baca Fatihah nih. Atau dia baca surat pendek kayak tadi, Yasin, tuh Hamim, tuh. Ada surat pendek. Maka itu dimaaf. Itu 6 surah tuh ya. Ada 6 surah yang boleh tertinggal walaupun dengan 3 rukun yang panjang. Tertinggal dengan 3 rukun. Fahadhihi sittu suwarin idza takhallafa fiha al-ma'mumu 'an imamihi 'udhira fi takhallufihi. Maka ini 6 surah bila tertinggal si makmum di dalam 6 surah ini, maka dimaaf, gak apa-apa untuk menyempurnakan bacaan dia di belakang imam. Kenapa? Karena wajib dia menyempurnakan. Sampai kapan? Ila tamami salasati arkan tawilah, sampai 3 rukun. Jadi si imam ruku, i'tidal, sujud, terus duduk antara 2 sujud sampai sujud kedua, 5 rukun. Tapi yang 2 pendek. Berarti 3 rukun panjang, itu dimaaf, biar ketinggalan 5 rukun.
5 rukun itu yang 2 pendek, yang 3 panjang. Gak apa-apa, baca aja terus ngikutin, gak batal. Jamaahnya masih sah, masih dimaaf. Ini 6 surah yang tadi itu ya, yang disebutin tadi 6 surah, 6 surahan tuh. Nanti yang 4 ada khilaf, cukup segitu tuh. Wahyan maksudatul lidatiha fala yuhsabu minha i'tidal wala julus baina sajdatain. Tidak dihitung i'tidal dan duduk antara 2 sujud, begitu. Li'annahuma maksudatul lidfasli dan lidati. Karena karena i'tidal dan duduk antara 2 sujud itu bukan rukun maksud, tapi rukun untuk memisahkan antara sujud. Kalau i'tidal untuk memisahkan antara ruku dan sujud kan, i'tidal itu untuk memisahkan antara ruku dan sujud. Begitu. Nanti yang 4 pertemuan depan apa lanjutin nih? 4 masalah lagi nih. Lanjutin aja ya. Dikit lagi doang. 4 masalah yang dikhilafin nih. Tadi 6 surahan. Wal arba'ul masailul mukhtalafu fiha. Adapun 4 masalah yang diperselisihkan antara ulama, apakah dia dimaaf apa enggak? Mana? Ahaduha law nama fi tasyahhudil awal mutamakkinan. Jika si makmum tidur waktu tasyahud awal, tidur dia. Pulas saking capeknya kerja. Ya, kerjanya ngapain sih? Capek banget. Gotongin siapa? Gotongin bini. Capek banget, bininya gede banget nih. Akhirnya pas sholat dia ketiduran di tasyahud awal. Pas tasyahud awal tidur. Fantabaha, bangun. Ya Allah. Fawajah dan imamnya udah ruku. Imam udah ruku aja, kapan berdirinya? Maka dia bangun, baca Fatihah, terus ikutin aja alur sendiri. Gitu. Itu dimaaf tuh, 1 tuh ya, surah harus tahu nih. Yang kedua, lau sami'a takbirur raf' min sajdatir rak'ati tsaniyati. Jika si makmum ngedengerin takbir bangun dari sujud rakaat kedua. Si makmum ngedengerin takbir bangun dari sujud rakaat kedua. Fajalasa di tasyahud, dia duduk aja tasyahud. Donan annal imam fi, dikira mah imam di tasyahud. Faidan wa fi tsalitsah, ternyata udah rakaat ketiga. Dia bangun, ngantuk kali sholatnya sambil merem-merem. Bangun dari sujud, dia duduk. Dikira rakaat kedua, ternyata udah rakaat ketiga lah. Berarti aneh gak ngikut tadi. Bagaimana itu? Fakabbara lil ruku'i fadzannahu liqiyamiha. Maka takbir dia dari ruku, fadzannahu liqiyamiha, dikira takbir itu bangun untuk rakaat ketiga. Dengan dengerin Allah Akbar, dikira mah bangun, padahal dikira dia bahkan berada ruku, dia ruku, dikira dia bangun dari rakaat. Faqama fawajada rakaat, si makmum berdiri, si imam udah ruku, maka itu juga dimaaf, ikutin terus. Masih ada khilaf yang dua. Paham ya surahnya? Ngedengerin takbir, imam bangun dari sujud kedua, min sajdatir raka'ati tsaniyah, rakaat kedua, dikira dia rakaat kedua padahal udah ketiga gitu. Ketika takbir lagi ruku, dikira dia bangun dari rakaat kedua, ternyata ruku pas lah imam udah ruku. Bagaimana? Ikutin alur dia sendiri, terus aja jalan. Enggak batal jamaahnya, enggak, terus aja ikutin. Asal jangan tertinggal 3 rukun yang panjang. Kali suha ketiga masalah launa siya kaunahu muqtadiyan. Dia lupa dia ini makmum, dia lupa keadaan dia makmum. Wa huwa fi sujudihi, dia lagi sujud. Tsumma dzakara, kemudian dia ingat, falam yaqum an sajdatayhi, maka dia tidak bangun dari 2 sujud illa wal imamu raqi'un. Si imam lagi ruku. Dia lupa kalau dia lagi bermakmum sama orang lain. Sujud, pas bangun dari 2 sujud, anak kan makmum ya. Si imam udah ruku, terus berdiri, nggak usah ngikutin imam,
terus saja berdiri baca Fatihah, ikutin terus alur gitu. Nah, tiga ini menurut Imam Ramli yatakhallafu fiha al-ma'mum. Menurut Imam Ramli tertinggal di tiga masalah nih. Masalah yang pertama masalah tidur waktu tasyahud awal, kedua masalah dia mendengarkan takbir bangun dari sujud rakaat kedua, dikira dia rakaat kedua ternyata rakaat ketiga, dikira takbir buat takbir bangun dari rakaat kedua ternyata takbir ruku. Nah itu yang ketiga, kalau dia lupa dia makmum. Nah ini kata Imam Ramli dimaaf dan boleh tertinggal dengan tiga rukun yang panjang. Bahwa takhallufun bi'udhri. Tapi menurut Ibn Hajar annahu fiha kal masbuk. Berarti hukumnya dia hukum makmum. Kalau masbuk gimana? Ngikutin imam lagi apa? Ruku, langsung ruku. Berarti rakaat dia gak dapat. Kata Imam Ramli, jalan aja deh, rakaatnya tetap dapat. Kata Ibn Hajar, gak dapat. Lihat posisi imam lagi apa? Lagi ruku, ikut langsung. Kayak masbuk, imam begitu langsung dan nggak dapat rakaat nambah lagi. Bayar kamu ma'al imam maka dia ruku sama imam atas kutu anul Fatihah dan gugur Fatihahnya atau setengahnya. Kalau Imam Ramli nggak masbuk terus aja sendiri. Kata Ibn Hajar dia hukumnya masbuk, udah ikut aja ruku Fatihah gugur langsung aja ikut. Gitu. Yang keempat at-takhalluf li-itmami tasyahudil awal. Yang keempat masalahnya dia tertinggal dari imam karena ingin menyempurnakan tasyahud awal. Idza qama al-imamu qabla ayyutimmahul ma'mum. Imam berdiri dia belum selesai tasyahud awalnya, baru at-tahiyatul imam. Imam udah cepat langsung berdiri. Bagaimana? Fa inda Muhammad Ramli huwa mutakhallifun bi'udhri. Menurut Imam Ramli dia hukumnya sama, dimaaf tertinggalnya. Kata Ibn Hajar wa inda Ibn Hajar kal muwafiq al mutakhallif li ghairi udhrin. Dia itu hukumnya seperti makmum muwafiq yang tertinggal tanpa udzur. Artinya dimaaf tertinggal selagi tidak didahului dua rukun yang panjang. Rukun perbuatan, dua rukun yang bangsa perbuatan. So, begitu tuh. Yang empat masalah ini ada khilaf. Tapi wa'tamada jam'un annahu kal masbuk. Menurut sebagian ulama, sekelompok ulama itu hukumnya seperti masbuk, seperti makmum masbuk. Maksudnya bayar kau ma'imamihi, dia ruku aja sama imam, watas kutu'anhul fatihatu awba duha, dan gugur darinya si makmum fatihah atau sebagainya. Masbuk kan itu hukumnya hukum masbuk. Begitu tuh. Biar tahu tuh kalau kita sholatnya kayak gitu ketinggalan, jangan repot. Nggak boleh, batalin aja. Nggak boleh ngebatalin ibadah tanpa ada alasan. Ngebatalin ibadah yang sudah jadi nggak boleh tanpa ada alasan. Haram hukumnya. Wala tubtilu a'malakum, haram, jangan dibatal. Kayak orang waswas kan digeser-geser begitu. Lagi sholat biar batal karena dia ragu. Nggak boleh. Dilanjutin aja. Itu fungsinya ngaji, biar tahu hukum. Ada yang kurang jelas atau ada yang ditanya? Atau udah tutup kita pengumumannya? Nah, kalau kita lagi mau niat sholat kita, tapi kita ada urusan nih, telepon, ntar teman dikit lagi telepon kita. Ntar kita sholat, kalau misalnya teman telepon, angkat aja, batalin itu gimana? Batal, namanya ta'liq. Walaupun gak diangkat, namanya ta'liq. Sudah lewat di bab niat tuh. Kan di dalam niat ada 7 perkara itu. Hukumun hakikatun, hukumun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Di antara syaratnya niat dalam ibadah tidak boleh ditaklik, nggak boleh digantungin. Itu kayak tadi, kalau teman saya nelfon saya batalin sholat, andai kata nggak dibatalin batal, karena ada mujazam, tidak jazam. Jadi di dalam niat itu ada 7 perkara. Hakikatun, hukumun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Di dalam syaratnya itu tuh, syaratnya diantaranya syaratnya niat, ada musolif, ada mutaklik gitu, karena tidak jazam ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara pengajian kita yang kali ini, ada satu buah pengumuman
sehubungan dengan datangnya bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, dan sebagaimana biasa tentunya di musala kita ini akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun pada tahun ini kita akan mengadakan bertepatan dengan tanggal 6 November tahun 2021, bertepatan dengan mungkin 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Adapun penceramahnya yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgab. Tempatnya di musola kita ini, Musola Al-Ikhwan, Jalan Gili Sampeng Raya, RT 1 RW 4, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Adapun waktunya yaitu tadi hari Sabtu malam Minggu tanggal 6 November 2001 jam 20 atau jam 8 pada sholat Isya. Sehubungan dengan acara maulid tersebut dan tentunya kita membutuhkan biaya, maka pada malam ini kami sebagai daripada panitia memohon bantuan agar terlaksananya acara tersebut. Dan pada kali ini kami akan memberikan amplop, tentunya amplop kosong ya, dan nanti akan dikembalikan mungkin taklim berikutnya atau Kamis malam Kamis yang akan datang, atau selanjutnya malam pengajian malam-malam berikutnya sebelum hari H-nya. Jadi sekali lagi pada malam kali ini kami memberikan amplop kosong agar bisa dikembalikan pada taklim berikutnya sebelum hari H-nya, agar acara kita ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وجودا منا
Sholat